Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat, amin. Kembali lagi kita dalam soal latihan PAI untuk penilaian akhir semester 1 kelas 5 SD. Kita langsung saja pada bagian pertama, yaitu pilihan ganda. Surah At-Tin merupakan urutan surah ke A90, B95, C100 dan D105. Surah At-Tin merupakan urutan surah ke-95. Jawabannya B. Surah At-Tin diturunkan di kota A. Mekah, B. Madinah, C. Mesir, dan D. Irak. Surah At-Tin merupakan kelompok surah Makkiyah. Berarti surah At-Tin termasuk dalam kelompok diturunkan di Mekah, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini merupakan surah At-Tin. Ayat keberapa? A2, B4, C6, dan D7. Ini merupakan ayat ke-4, ya. Manusia menjadi mulia di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus jika ia beriman dan beramal saleh sesuai kandungan surah At-Tin ayat keberapa? A2, B4, C6, dan D7. Nah, kalau di sini ada kata-kata beriman dan beramal soleh, mendapatkan pahala, ya, beriman dan beramal soleh, berarti ayatnya illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, itu ayat berapa? Ayat ke-6. Jawabannya C. Arti Asmaul Husna adalah A. Nama-nama malaikat, B. Nama-nama yang baik, C. Nama-nama rasul, dan D. Nama-nama artis. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Jawabannya B. Asmaul Husna berjumlah A89, B99, C98, D109. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Jawabannya adalah B. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Karena itu kita tidak bisa menghindari kematian. Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mematikan tercermin dalam Asmaul Husna: A. Ar-Rahman, B. Al-Mumit, C. Al-Hayyu, dan D. Al-Qayyum. Allah Maha mematikan tercermin dalam Asmaul Husna Al-Mumit, ya, B. Arti Asmaul Husna Al-Hayyu adalah A. Maha mematikan, B. Maha pengasih, C. Maha menghidupkan, dan D. Maha berdiri atau mandiri. Kalau Maha mematikan tadi Al-Mumit, pengasih Ar-Rahman, menghidupkan Al-Hayyu. Jadi jawabannya C, ya. Asmaul Husna Al-Qayyum adalah A. Maha mematikan, B. Maha pengasih, C. Maha menghidupkan, dan D. Maha berdiri atau mandiri. Jadi sudah dijelaskan, Al-Qayyum adalah Maha berdiri atau mandiri. Jawabannya D. Surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, mencerminkan Asmaul Husna Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, Al-Mumit dari ayatnya, ya. Bisa kita lihat di sini bahwa Asmaul Husnanya adalah Al-Ahad, C, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi A. Daud alaihi salam, B. Musa alaihi salam, C. Isa alaihi salam, dan D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jawabannya B. Turunnya Al-Quran menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Pada saat itu beliau genap berusia A. 25 tahun, B. 30 tahun, C. 40 tahun, dan D. 63 tahun. Pada saat itu Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul genap berusia 40 tahun. Jawabannya C. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi A. Daud, B. Musa, C. Isa, dan D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jawabannya C. Apa yang dimaksud dengan peristiwa nuzulul Quran? A. Kelahiran Nabi Muhammad, B. Turunnya Al-Quran, C. Isra wal Mi'raj, D. 1 Muharram. Nah, nuzul turun, Quran berarti peringatan turunnya Al-Quran. Jadi jawabannya B, ya. Berapa lama Al-Quran diwahyukan? A. 22 tahun 2 bulan 22 hari, B. 20 tahun 2 bulan 20 hari, C.
C 23 tahun 2 bulan 23 hari, dan D 25 tahun 2 bulan 25 hari. Pada saat itu Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jawabannya A. Berapa jumlah surah-surah dalam Al-Quran? A 114 surat, B 112 surat, C 214 surat, dan D 110 surat. Dari Al-Fatihah hingga An-Nas jumlahnya 114 surat. Berarti jawabannya A. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril adalah pengertian dari A. Zabur, B. Injil, C. Al-Quran, dan D. Taurat. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, berarti sudah jelas Al-Quran ya, C. Berikut ini yang merupakan contoh perbuatan terpuji kepada sesama manusia adalah A. Iri jika orang lain berhasil, B. Membantu jika teman kesulitan, C. Tidak menghiraukan orang lain yang membutuhkan uluran tangan, dan D. Sholat dengan khusyuk mengharap ridha Allah. Kita lihat di sini yang positif ada dua, B dan D. Kita lihat B, pertanyaannya, perbuatan terpuji kepada sesama manusia. Kalau yang D ini manusia kepada Allah. Berarti jawabannya B, membantu jika teman kesulitan. Selanjutnya, landasan hukum wajibnya berpuasa terdapat dalam surah A. Al-Baqarah 183, B. Al-Baqarah 185, C. Ali Imran 183, dan Ali Imran 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu merupakan surah Al-Baqarah ayat 183. Jawabannya A. Apa predikat yang didapat jika seorang telah berpuasa dengan baik? A. Taqwa, B. Sholih, C. Luar biasa, dan D. Biasa saja. La'allakum tattaqun. Ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu taqwa. Jawabannya A. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan shaum, sholeh, mu'min, dan salat. Puasa disebut dengan shaum ya. Jawabannya A. Apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut harus berpuasa. Ingat ya, harus berpuasa. Pernyataan ini merupakan pengertian dari rukun puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan puasa. Kalau di sini ada kata-kata syarat-syarat dan harus, maka jawabannya adalah syarat wajib puasa, B. Apabila syarat ini terdapat pada seorang, maka puasanya sah. Di sini ada sah dan syarat. Maka A. Rukun puasa, B. Syarat puasa, C. Syarat sah puasa, dan D. Puasa. Nah, dia di sini ada syarat dan sah, maka jawabannya C. Syarat sah puasa. Berikut ini yang merupakan rukun puasa adalah A. Berakal sehat, B. Mumayyiz, C. Islam, dan D. Menahan dari segala sesuatu. Yang merupakan rukun dari puasa adalah D. Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kita sekarang beralih ke isian singkat ya. Surah At-Tin berjumlah, ayo, surah At-Tin berjumlah berapa ayat? Kita lihat di sini. Berapa ayat? Iya, 8 ayat ya. Asmaul Husna berjumlah 99. Syarat sah puasa berjumlah 5 ya. Isian singkat. Arti al-mumit. Nah, sudah ada tadi. Apa al-mumit? Yang maha mematikan. Kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Daud adalah wa atayna Daud zabura. Zabur. Kapan nuzul Quran diperingati? Pada setiap 17 Ramadan ya. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Masih isian singkat. Ketika bangun tidur, Ali langsung ke dapur dan meminum segelas air dalam keadaan tidak ingat bahwa ia sedang berpuasa. Apakah puasa Ali batal? Jawabannya tidak, karena tidak sengaja atau tidak ingat. Tapi ketika ingat harus berhenti minum, jangan langsung terus-terusan diminum ya, nanti bisa jadi batal. Sebutkan arti kutiba yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba itu artinya diwajibkan. Masih isian singkat, orang yang berpuasa akan meraih takwa. Apa itu takwa?
Takwa artinya takut. Cukup di situ juga benar. Kalau mau ditambahkan, merupakan predikat yang paling mulia bagi hamba Allah. Itu juga lebih baik. Masih singkat rukun puasa ada 2 ya. Ada 2. Tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang kita esai. Bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Kita harus tasamuh atau bertoleransi, saling menghargai pendapat orang lain, tidak boleh memaksakan pendapat kita ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Jelaskan. Mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Berbeda dengan makhluk yang butuh bantuan orang lain untuk berdiri ya. Apa arti mumayyiz? Nah, di syarat sah puasa ada mumayyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Jelaskan sesuai pengetahuanmu 2 manfaat orang yang berpuasa. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, melatih kejujuran di saat berpuasa. Baik teman-teman semuanya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan tentunya kita harus terus belajar untuk menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan dan tidak lupa membagi ilmu tersebut kepada orang lain agar ilmunya bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.